Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada gelar bicara hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Lutfia, mahasiswi FIB Program Studi Prancis Angkatan 2023 yang akan memandu acara talk show hari ini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yakni Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings, Sanggar Budi Rahayu, Ayodhya Pala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekar Widya, Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami, seluruh panitia PPM UI 2024 berterima kasih kepada para sponsor dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024. Langsung saja kita masuk ke mata acara utama yang sudah ditunggu-tunggu, yakni sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar bicara hari ini dengan topik ketahanan wilayah untuk meningkatkan kemandirian lokal dalam menghadapi krisis yang akan dipandu oleh Dr. Rerum Naturalium Yasman MMSC dari FMIPA sebagai moderator, juga narasumber-narasumber yang tentunya ahli dalam bidangnya, yakni ada Dr. Insinyur Tommy Abu Zairi ST MSc MT PhD dari Fakultas Teknik dan Dr. of Engineering Supriyanto SSI MSc dari FMIPA. Baiklah, forum diskusi akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Yasman dipersilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar semua, baik yang hadir di Perpustakaan Pusat Unvas Indonesia maupun yang nanti mungkin menonton langsung dari YouTube ya. Dari YouTube-nya BPPM nih. Tadi aja yang ngantri sayur aja katanya harus itu tuh, harus harus submit atau harus subscribe IG-nya DPPM. Luar biasa nih sekarang DPPM ada IG, ada X, ada YouTube. Ya pokoknya memang ini harus kan disiarkan ya, supaya orang lebih banyak tahu dan lebih banyak mengenal tentang apa sih sebenarnya sumbangsi UI dalam hal pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat kompeten dalam topik yang diangkat pada kesempatan 1 jam ke depan, yaitu ketahanan wilayah, meningkatkan kemandirian lokal dalam menghadapi krisis. Nah, ini topik yang sebenarnya sangat-sangat penting. Kita memang sudah banyak sekali menghadapi krisis ya, dan kalau saya boleh menukilkan apa yang pernah disampaikan oleh rektor terpilih, rektor terpilih nih Prof Heri ya, itu katanya ada 4 nih. Pertama adalah uncertainty, terus kemudian ambigu, complexity, dan terus kemudian satu lagi apa ya? Saya kok jadi nuka kalau nggak salah ya. Nah jadi ini sebenarnya kan sangat-sangat, terutama uncertainty ini sangat-sangat menuntut kita untuk menjadi siap gitu. Dan salah satu kalau kita misal gitu ya berbicara tentang ketahanan pangan, nah maka kita harus bertahan dengan sesuatu yang lokal. Nah sekarang topiknya kan ke arah sana, Pak Supri ya. Ini. Saya tahu Pak Supri banyak meneliti tentang bagaimana ketahanan masyarakat lokal dalam hal menghadapi bencana, dalam mitigasi maupun dalam beradaptasi terhadap tadi krisis tadi ya ini. Nah sekarang kita akan mencoba menggali lebih jauh dari pandangan Pak Tommy dan juga Pak Supriyanto. Gimana Pak Supri terkait ini nih, bagaimana sebenarnya kekuatan lokal kita ini dalam menghadapi krisis yang saat ini sih sebenarnya global, tidak hanya di Indonesia saja. Silakan Pak Supri.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasman atas pembukaan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Salam kenal buat Mas Tommy. Berkaitan dengan ketahanan masyarakat ya terhadap berbagai hal, terutama ancaman banyak macamnya. Di antaranya salah satunya adalah yang spesial di Indonesia itu adalah ancaman bencana alam. Kenapa demikian? Karena secara geografis posisi Indonesia itu ada di 3 lempeng benua yang bergerak. Nah, parahnya bergeraknya itu menghimpit Indonesia. Nah, sehingga bisa dibilang wilayah Indonesia ini paling babak belur. Terdorong dari sisi biologi, maaf saya potong Pak, itu malah menjadikan unik Indonesia nih, Pak. Dari kajian geologi dan geofisik juga kan Pak ya? Ya, betul. Ya, memang inilah salah satu kekhasan secara geografis wilayah Indonesia. Saya melihatnya dari sisi ancaman alam yang terus mengintai Indonesia, Pak Yasman. Salah satunya adalah gempa bumi. Kenapa? Karena lempeng Australia itu terus mendesak lempeng Asia. Ibarat sebuah mobil ya, Indonesia itu ada di bagian bempernya. Jadi pasti yang kena duluan. Yang paling aman saat ini ya secara posisi ya Provinsi Kalimantan atau Pulau Kalimantan. Dia di belakang bempernya. Yang paling gak aman Jawa dong berarti Pak. Betul. Udahlah pembangunan yang paling pesat di sana ya. Tidak hanya Jawa, Sumatera juga, Bali, berbatasan dengan NTT, itu. ya. Itu semuanya adalah daerah yang paling zona merah dari sisi kebencanaan alamnya. Ya itulah, oleh karena itu bagaimana tantangannya mempersiapkan masyarakat agar bisa meminimalisir. Kalau menghindari sudah nggak bisa, tapi meminimalkan potensi dari kerugian akibat bencana, baik itu kerugian harta benda, apalagi kerugian jiwa. Nah, itu tantangan akademisi, peneliti, bagaimana bisa mencoba untuk meminimalisir potensi kerugian yang ada di masyarakat. Sementara itu dulu Pak Yasman dari kami. Mungkin Pak. Nah, saya ingat salah satu alat yang dikembangkan dan bahkan udah ada patennya Pak ya, yaitu EWAS ya, yang deteksi dini untuk gempa ya kan. Itu kan ada komponen-komponen elektroniknya. Ini dari sisi Pak Tommy gimana Pak? Kan Pak Tommy dari elektro Pak ya. Ini. Nah itu gimana Pak? Dalam kaitannya dalam kemandirian lokal dalam menghadapi krisis ini dari sisi perspektif elektro gitu Pak, seperti apa Pak? Atau dari yang lebih luas lagi adalah dari sisi engineeringnya? Oke, baik. Terima kasih Pak Yasman, izin Pak Prianto. Mungkin kalau kita lihat dari sisi elektronik atau sebenarnya dari sisi hardware gitu ya, secara umum, mungkin kita pernah mengalami krisis yang baru saja kita alami, contohnya krisis COVID. Jadi kan COVID itu mungkin bukan krisis secara wilayah atau bukan krisis bencana yang seperti bencana fisik, tapi dia bencana yang kalau kita lihat terjadi di semua negara gitu ya. Nah, waktu itu yang kita ingat salah satunya krisis tabung oksigen. Dulu pernah terjadi bahkan antrian berapa meter atau berapa kilometer bahkan atau harganya bisa meningkat gitu ya. Itu karena salah satunya kita walaupun punya uang pun pada saat krisis itu seolah-olah uang itu nggak bisa berlaku karena semuanya membutuhkan. Nah, salah satu opsi yang waktu itu dari sisi mungkin saintis atau engineer dan lain-lain, kita bagaimana caranya membuat alat ataupun alat bantu yang mandiri. Karena setiap negara waktu itu sangat membutuhkan. Kalaupun ada gitu, negara itu mungkin belum tentu mau menjual gitu kan ya. Jadi salah satu caranya ya kita mau nggak mau harus mandiri. Kita waktu itu belajar misalnya gimana cara membuat
alat, contohnya misalnya ventilator kah, atau yang oksigen konsentrator untuk menghasilkan oksigen, ataupun membuat vaksin sendiri dan lain-lain. Nah itu ya suatu saat ketika ada krisis pasti kemandirian lokal, ya lokal ini bisa dibilang tidak hanya lokal misalnya daerah Jawa kah atau daerah Sumatera, tapi lokal satu Indonesia itu sangat penting nantinya. Kalau kita bergantung dengan luar ataupun ya ketergantungan produk impor dan lain-lain, suatu saat ketika terjadi krisis itu, contohnya COVID kemarin baru terasa gitu kan ya, kita oh ternyata gunanya kemandirian atau gunanya penguasaan teknologi itu gitu. Ketika ada sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan walaupun kita punya uang banyak, nah itu kerasa baru Pak gitu. Jadi penguasaan teknologi salah satunya itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya bantu jawab. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong tadi kemandirian lokal dalam konteks yang lebih luas Pak ya, Indonesia, kira-kira seberapa siap sih Pak sebenarnya kita memang betul-betul bisa mandiri ya dalam menghadapi perspektif krisis yang ya global gitu ya, bencana kesehatan, terus kemudian climate change dan seterusnya. Oke, di satu sisi kalau menurut saya ada peran dari pemerintah satu sisi memang kalau yang bisa kita perbuat sebagai akademisi atau sebagai masyarakat, ya kalau saya pikir apakah mungkin gitu mandiri gitu ya? Ya biasanya ketika terjadi suatu bencana itu kadang kita baru mulai belajar Pak. Oh kemarin ya contohnya yang alat kesehatan itu, akhirnya dengan adanya krisis itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa TKDN alat kesehatan yang harus diproduksi dalam negeri itu minimal berapa gitu. Jadi itu pelan-pelan dari industrinya pun itu mengikuti akhirnya dengan kebijakan pemerintah supaya nanti ke depannya kalau ada mungkin krisis virus yang sama atau penyakit yang lain, kita bisa mulai pelan-pelan bisa menghasilkan produk yang memang bisa digunakan. Itu jadi menurut saya pemerintah juga punya peran, dia misalnya standar TKDN, nanti industrinya pun mengikuti gitu. Kalau sekarang akhirnya banyak industri lokal yang memang karena peraturan itu mau nggak mau mereka kerjasama akhirnya dengan akademisi untuk melakukan riset. Karena sebelumnya mereka pikir karena nggak ada peraturan, ya sudah mereka tinggal beli dari luar dijual gitu kan. Jadi tingkat kemandiriannya kalau hilang ya susah gitu jadinya. Itu salah satu. Mungkin kalau untuk yang alat lain, Pak Pri mungkin bisa menambahkan Pak. Kalau tadi ini memang harusnya memang ada transisi gitu Pak ya. Barang-barang yang TKD-nya tinggi yang disarankan oleh pemerintah saat ini itu sebenarnya kalau mau di branding dengan barang brandingnya itu bahkan katanya harganya jauh lebih mahal daripada yang, tapi ya tadi itu mungkin adalah pil pahit yang harus kita telan dulu, yang nanti secara pelan-pelan karena kalau kita tadi ya harus menelan pil pahit tersebut, maka kita terbiasa gitu dengan kandungan tadi tingkat kandungan lokal yang tinggi tadi, industri kita dan pengetahuan kita berkembang, terus kemudian pelan-pelan terus kemudian pendanaan itu bisa ditekan. Seperti itu atau bagaimana Pak? Iya Pak, jadi memang dari dua sisi kita sebagai akademisi tetap mengembangkan ilmu kita. Nanti kita juga terus kerjasama dengan industri supaya mereka juga punya kemandirian lokal juga, karena sejauh ini industri kita kan memang belum cukup kuat dari sisi R&D-nya gitu ya. Jadi pelan-pelan dari sisi kita, dari sisi pemerintah juga kita harus terus menyuarakan atau membuat apa disebutnya kayak buku putih atau sejenisnya supaya mereka pemerintah tahu ya di negara lain pun sebenarnya awal-awalnya seperti ini. Ambil contoh misalnya di
Tiongkok gitu ya. Ya mereka kan awal kita tahu dulu pasti kebijakan pemerintahnya sangat dominasi ya, walaupun kalau hanya kebijakan pemerintah tapi akademisi maupun industrinya nggak ada kemampuan juga ya sama aja gitu kan ya. Jadi harus dua-duanya sih kalau menurut saya gitu. Ada. Nah, Pak Supri tadi ya ininya. Misal kalau saya mau mengulik yang EWAS itu Pak ya. Itu dulu pemikiran dan pengembangannya itu sebenarnya ya dari pengalaman global lah gitu, global, ataukah sebenarnya ada unsur kearifan lokalnya gitu Pak, dengan spesifitas misalnya karakter wilayah Indonesia yang tadi pertemuan Tiga Lempeng, atau ada karakter-karakter yang sebenarnya ya nggak bisa sebenarnya itu dibuat secara one fit all untuk semua gitu ya. Bagaimana bisa diceritakan lebih lanjut Pak? Baik, terima kasih Pak Yasman. Berkaitan dengan EWAS itu ini perlu dijelaskan. Singkatan dari Early Warning Earthquake Warning Alert System. Ya. Jadi lebih kepada menyampaikan semacam alert kepada masyarakat bahwa saat ini sedang ada gempa yang menerpa suatu kawasan atau suatu lokasi atau kampungnya sendiri gitu loh. Nah, pada masa lalu ada kearifan lokal di mana kalau ada gempa itu masyarakat yang aware itu segera memukul kentongan, ya kan? Itu di mana-mana kentongan itu dengan istilah atau nama yang berbeda di bagi daerah, tapi itu difungsikan untuk menginformasikan kepada masyarakat di suatu desa atau kampung bahwa terjadi sesuatu. Mungkin apakah kebakaran, apakah pencurian, ataukah gempa, itu dibedakan kodenya, kode pukulannya begitu. Tapi fungsi kentongan itu untuk memberikan alert kepada masyarakat bahwa ada sesuatu, ini dia. Nah, berkaitan dengan alat EWAS itu sebetulnya bisa dibilang kentongan modern, Pak Yasman. Kentongan modern, karena tidak lagi mengandalkan panca indera atau kesadaran manusia yang bisa jadi berbeda-beda. Nah, ini dibuat spesifik, yaitu ada suatu sensor yang bisa mendeteksi getaran. Nah, kalau dia mendeteksi getaran, masih ada kemungkinan apakah itu gempa, atau apakah ada kendaraan berat lewat, atau apakah ada kegiatan renovasi atau konstruksi bangunan. Nah, jadi itu tidak bisa mengandalkan satu buah sensor. Jadi harus kami membuat minimal 3. Jadi kalau ada 3 sensor bergetar bersamaan, ini 3 sensor ini diletakkan di jarak yang berjauhan, sekitar 200 sampai 300 meter. Nah, kalau ketiganya itu bergetar bersamaan, itu pasti yang menggetarkan itu kemungkinan besar gempa. Karena hampir jarang orang membuat konstruksi kompakan, mukul bareng-bareng, ataupun kendaraan berat melewat bareng-bareng gitu ya, melintas secara bersamaan. Jadi kami buat EWAS itu syaratnya ada 3 getaran. Nah, tapi kalau dikembalikan lagi ke ke budaya lokalnya atau ke kearifan lokal, dia fungsinya menggantikan kentongan itu, Pak Desman. Nah, ketika diimplementasikan di berbagai daerah, memang ini terus berkembang. Waktu itu kita masih mengandalkan listrik dari PLN. Ketika kami pasang di Pandeglang, masyarakat di sana menyampaikan ke kami bahwa listrik di sini tidak stabil. Kalau listriknya padam, ini sistem nggak akan bekerja. Masukan dari masyarakat itu sangat berarti, jadi membuat kita berpikir gimana supaya alat ini dimodif agar bisa dipasang di kondisi yang seperti itu, Pak Yasman. Akhirnya kita ganti sumber dayanya, tidak lagi mengandalkan listrik, tapi mengandalkan solar panel. Nah, itu cukup efektif. Nah, itu dikembangkan sendiri, artinya desainnya kita buat sendiri, Pak Tommy, kemudian kita solder sendiri. PCB memang masih nyetak dari luar, tapi semuanya kita rakit, kita pasang sendiri. Lalu kemudian
kita pasang di berbagai tempat. Hanya sekarang persoalannya adalah apakah masyarakat atau instansi pemerintah daerah apakah merasa itu sebagai sebuah alat yang perlu dipasang atau di berbagai tempat, itu yang menjadi tantangan sendiri. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini Pak Yasman ada satu perkembangan kesadaran dari masyarakat. Kami tahu-tahu dihubungi oleh salah satu sekolah di Bandung, mereka ingin pasang. Setelah pada proses pemasangan itu saya bertanya, Pak, kenapa Bapak peduli sekali sama gempa? Dia punya informasi, sebab daerah kami ini zona merah, Pak. Nah, loh saya kaget, oh dia bisa tahu ini zona merah, berarti dia mendapatkan sosialisasi atau edukasi gitu, jadi kesadaran itu. Nah, baru saja sebelum saya berangkat kemari Pak Yasman, itu juga masih di Bandung Pak, ada tempat rekreasi. Nah, dia pengelola rekreasi itu ingin memasang alat EWAS juga gitu loh, karena entah alasannya apa, kami nanti akan tanya ke sana gitu. Nah, itu kembali ke kesadaran masyarakat. Memang biasanya kami ditelepon oleh masyarakat, dihubungi oleh masyarakat berkaitan dengan EWAS ini biasanya setelah gempa terjadi. Jadi kalau nggak ada gempa, sepi Pak, aman-aman aja. Tapi begitu gempa, awareness masyarakat tahu-tahu meningkat dan bertanya-tanya mencari nih barang ada di mana. Begitu Pak Yasman. Kalau saya bayangkan kalau seandainya di lokasi yang sangat spesifik, sekolah, tempat wisata, mungkin ada yang bertanggung jawab khusus ya, memeriksa dan menerima, menganalisa sinyal-sinyal itu. Lah kalau di desa itu siapa yang aware Pak? Alat ini tidak memerlukan petugas atau pengawas untuk mendeteksi apakah, karena tidak ada analisis sinyal sama sekali Pak Yasman. Alat ini dibuat sangat sederhana, cara kerjanya persis menggantikan kentongan. Dia menghasilkan bunyi berarti? Menghasilkan bunyi, sirine. Sirine. Iya, jadi kalau 3 alat itu bergetar, terus kemudian di 3 alat itu ada sirinenya. Langsung sirinenya yang khas gitu. Ini. Iya, sirinenya khas. Sehingga terus kemudian semua orang bisa betul. tahu dan terus kemudian. Betul. Tapi mungkin juga perlu dikerjasamakan misal dengan geografi untuk tata ruang kebencanaannya kali Pak ya, di mana titik tumpul yang aman, dan pergerakan masyarakatnya kalau terjadi itu seperti apa dan seterusnya gitu ya. Setuju Pak Yasman. Jadi memang pada akhirnya kami menyadari bahwa yang dibuat itu hanya alat untuk mengetahui gempa sudah datang. Ya. Bagaimana prosedur evakuasi, lewat jalur mana, bagaimana cara bergeraknya. Itu kami tidak punya kapasitas barangkali untuk mendesain itu. Barangkali dari bidang-bidang atau program studi atau bahkan sudah ini. Perlu menyentuh juga sisi-sisi hukum dan humaniranya ya. Iya, bagaimana sosiologi orang di sana, antropologinya, psikologinya seperti apa, sehingga mungkin menyesuaikan gitu ya. Betul, menyesuaikan memang sesuai dengan tadi kearifan lokal yang ada di sana dan seterusnya. Betul. Terakhir kali kami baru sebulan yang lalu ke Banyuwangi. Banyuwangi juga posisinya, ini Banyuwangi yang di selatan yang menghadap Samudra Hindia. Kami pede sekali ingin menyumbangkan, memasang alat alarm gempa bumi itu ke sana. Yang menariknya adalah respon nelayan itu seperti ini, Pak Supri, kalau ada getaran gempa terjadi di sini, di desa kami, saya tidak lari ke gunung Pak, tapi saya langsung lari ke pantai. Oh gitu. Begitu Pak, jadi di luar logik kita biasanya kan ada gempa, apalagi pinggir pantai, tsunami, naik ke tempat yang lebih tinggi. Tapi si nelayan ini percaya diri, saya akan ke pantai. Ngapain Pak ke pantai? Saya bertanya begitu. Saya akan lihat air laut itu surut atau tidak. Gitu Pak Yasman. Karena dia pernah mengalami tsunami. Dia ingat tanda-tanda itu. Jadi dia ke pantai, kalau airnya surut terlalu jauh, baru dia evakuasi keluarganya. Begitu Pak Yasman. Ini pun sesuatu hal yang baru. Tadi di Pandeglang seperti itu masukan masyarakat, ini Banyuwangi juga
seperti itu. Ini mungkin di berbagai tempat punya cara penanganan yang berbeda. Itu kita terus mendapatkan masukan seperti itu. Nah, balik lagi tadi ke pengalaman teknik elektro ya Pak ya, dalam melihat misalnya pengalaman bagaimana krisis COVID-19 yang itu membuat heboh tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Terus kemudian ada pengalaman bagaimana terus kemudian membantu mengatasi krisis ini dengan mengembangkan misalnya ventilator, mengembangkan buat hal-hal yang berguna lah buat mengatasi krisis ini ya. Sejauh mana sebenarnya terus kemudian itu memberikan apa ya, memberikan semacam pembelajaran ke kita khususnya ke teknik elektro bahwa sebenarnya kita harus peka gitu dengan hal-hal yang terjadi di krisis di dunia saat ini. Jangan sampai kejadian dulu baru terus kemudian kita mikir, oh ini perlu. Bagaimana Pak dari sisi engineer-nya? Ya, oke, terima kasih Pak Yasman. Ya, memang itu tadi salah satu contoh yang krisis COVID tadi ya, krisis kesehatan. Terus kita memang artinya baru bergerak ketika krisis, sama tadi ketika Pak Supri bilang ketika baru ada gempa, masyarakat baru aware gitu ya. Ya memang kalau dari sisi kepekaan artinya ya mau nggak mau kita dari proses belajar sih Pak. Maksudnya ya ini salah satu contohnya, kita sudah menghadapi krisis kesehatan ini, krisis COVID ini, kita belajar. Terus nantinya mungkin krisis-krisis yang lain yang memang belum terjadi gitu ya, ya itu kita juga harus pelan-pelan, tadi misalnya kayak krisis iklim atau krisis yang lain, dan itu menyebabkan berbagai bencana, ya kita mau nggak mau ya dari sekarang harus aware gitu kan ya Pak. Jadi ya kalau dari sisi engineeringnya, dari sisi tekniknya, ya kita bisa mulai misalnya kalau dari sisi teknik elektro bisa menggunakan energi yang bersih misalnya untuk yang energi terbarukan, walaupun harganya saat ini kan belum terjangkau, tapi kita punya banyak pilihan energi terbarukan sebenarnya, tidak hanya dari misalnya dari matahari, artinya pakai sel surya. Walaupun sel surya sendiri kan bahan dasarnya silikon dan lain-lain, di Indonesia harusnya banyak ya sumber dayanya, sumber daya silikon, tapi kita belum mampu untuk mengolahnya menjadi sel surya atau panel surya atau semikonduktor yang memang nantinya akan jauh lebih murah kalau kita bisa produksi sendiri. Nah memang ya tadi balik lagi ke pemerintah, saat ini juga dengan boomingnya kalau tadi krisis kesehatan COVID, terus waktu itu juga kan COVID, terus habis itu kita online ya Pak. Online terus banyak shortage atau kekurangan selain tadi alat kesehatan. Dulu yang mahal tuh chip juga Pak. Chip semikonduktor itu juga waktu itu shortage atau kekurangan karena semua pada online, semua butuh HP, semua butuh komputer. Itu akhirnya banyak negara, ya tidak hanya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan lain-lain itu akhirnya mereka mulai menyadari satu lagi teknologi yang semikonduktor itu. Bahkan Amerika pun yang sekarang itu dia memiliki chip design, tapi fabrikasinya belum masif di sana. Yang sekarang masif itu malah di negara Taiwan untuk yang fabrikasi semikonduktor. Mereka pun akhirnya meminta, disebutnya perusahaan Taiwan itu membuat pabrikasi juga semikonduktor di sana, dan Malaysia itu sudah ada pabrikasi semikonduktor. Di Singapura mungkin lebih ke chip design. Indonesia sekarang sedang ini juga, pemerintahnya sedang mulai menggalakkan salah satu teknologinya, teknologi semikonduktor sih Pak. Itu saya pikir ya nantinya ini kan kita misalnya peka terhadap krisis, mungkin suatu saat terjadi kelangkaan itu, ya kita mungkin setiap orang sekarang bisa apa namanya kaget
Dulu HP itu sesuatu yang apa namanya agak aneh. Sekarang mungkin satu orang udah punya 2 HP gitu kali ya. Jumlah HP lebih banyak dibanding jumlah orang di Indonesia kali ya. Ya itu salah satu ini ya. Satu lagi mungkin. Kalau di Indonesia yang elektronik itu mungkin juga belum banyak kan ya. Yang elektronika atau elektronik. Nih saya tadi ngeliat mic. Oh ini udah made in Indonesia nih, udah Polytron. Nah ini salah satunya, cuma masih ya harusnya sebelum semikonduktor, misalnya kayak di Taiwan itu mereka kan produksi laptop banyak. Jadi satu sisi dari sisi basicnya itu yang IC semikonduktor, sisi lainnya dari sisi aplikatornya atau dari sisi apa namanya pengguna elektroniknya juga. Industrinya juga mungkin perlu diperbanyak selain Polytron dan lain-lain itu di Indonesia juga mungkin perlu kita support diperbanyak lagi supaya ketahanan terhadap ya tadi semikonduktor dan apa elektronik bisa lebih kuat gitu Pak. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Tommy. Saya balik lagi ke rektor terpilih tadi ya, yang dia sangat-sangat menekankan sebenarnya harus ada kerjasama dan multidisiplin lintas disiplin ilmu. Tadi dalam pembicaraan kita tadi ya udah, mungkin dalam sekarang Pak Tommy terbetik ya, ternyata ada EWAS yang itu menggunakan prinsip-prinsip harusnya elektronik ya kan ininya. Jadi mungkin ada langsung terpikir bagaimana ikut mengembangkan alat tersebut menjadi lebih baik lagi, walaupun sekarang udah baik tapi menjadi lebih baik lagi. Atau tadi Pak Supri, ya kita hanya menyediakan penyedia peringatannya aja. Tapi untuk pergerakan sistemnya gimana, titik timpulnya dan sebagainya, bagaimana kebiasaan masyarakat dan seterusnya, mungkin perlu juga kerjasama. Nah ini saya akan tanyakan ke dua narasumber kita ya, bagaimana pendapatnya dan seberapa prospek sih sebenarnya kemungkinan kerjasama antar bidang yang ada di UI ini. Gimana Pak Tommy? Ya memang kalau riset yang bagus atau produk yang bagus memang tidak hanya dari satu sisi ya Pak, memang harus dari berbagai sisi. Tadi bahkan dari sisi humaniora pun itu sangat dibutuhkan juga ya. Tidak hanya dari sisi teknisnya atau sainsnya, dari sisi yang lain juga dibutuhkan. Mungkin kalau ya kita memang kadang di akademisi memang berpikir ini mesti canggih. Cuma mungkin kalau Pak Supri terlalu canggih mungkin masyarakat malah jadi apa namanya? Jadi malah repot atau jadi kurang aplikatif atau malah terlalu cepat rusak gitu ya Pak. Ya. Jadi memang ya tadi kearifan lokal maksudnya ya bukan kearifan lokal wilayah tapi tergantung ini juga Pak, apa namanya masyarakatnya mungkin ya. Tadi ini saya yakin teknologi yang kita hasilkan mungkin jadi tepat guna ya. Iya, mungkin Pak Sufi harusnya udah dulu menurut saya sih udah berpikiran mungkin pakai internet IoT itu udah pasti pernah dilakukan menurut saya sih. Tapi ujung-ujungnya yang bertahan yang memang apa namanya aplikatif yang tepat guna ya memang yang sekarang ini udah iterasi berulang-ulang kali menurut saya mungkin ya Pak. Iya. Itu kalau menurut saya pasti udah kalau udah sampai digunakan di masyarakat itu artinya itu udah yang paling ini Pak, yang paling apa namanya cocok lah kalau menurut saya. Ya mungkin kalau sedikit tambahan memang susahnya di modal atau dari sisi ini ya memperbanyak ya Pak. Mas production atau dari sisi apa ini baru beberapa gitu kan ya mungkin dari PPM bisa membatalkan lagi ya. Enggak, maksudnya dari sisi sounding untuk ini ya itu udah sering sih diberikan masukan ke PPM kalau bisa PPM menjadi semacam buffer gitu ya. Ke semua dosen-dosen sehingga mereka terkonek satu sama lain. Gitu Pak. Pak Suprianto, kalau tadi dari sisi engineeringnya, dari keteknikan, kalau dari kemipaan gimana Pak? Basic sainsnya untuk kerja isu tentang kerjasama ini Pak. Pak Yasman, saya dari sejak tahun 2018 itu hampir tiap tahun ada kegiatan pengabdian masyarakat, pendanaan dari UI, dari fakultas ataupun dari pemerintah. Nah, memang salah satu kuncinya adalah kita harus membuat produk
yang fit sama kebutuhan masyarakat. Jadi di awal memang harus ada semacam studi ke masyarakat, persoalannya apa, shopping problem lah, belanja masalah ke masyarakat tuh. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu masalahnya apa, tantangannya adalah kita mesti membuat produk yang sesuai dengan daya belinya. Atau membuat produk yang masyarakat ketika maintenance itu tidak sulit. Nah, sebab ketika masyarakat melihat peralatan ini terlalu canggih, maka dia ragu. Kalau ada kerusakan nanti saya harus menghubungi siapa? Gitu loh. Nah, itu terjadi di Indramayu, Pak Yasman. Di Indramayu itu adalah lumbung padi terbesar se-Indonesia. Itu sudah sama-sama kita tahu. Produksi padi terbanyak dari Indramayu. Gimana dia mempertahankan itu? Menariknya ada petani peduli iklim di Indramayu. Nah, itu menarik tuh. Petani peduli iklim bagaimana caranya? Rupanya berangkat dari persoalan yang dihadapi petani apa? Pola tanam pakai penanggalan nenek moyang itu sudah nggak berlaku, Pak Yasman. Sudah nggak berlaku, sudah nggak akurat lagi. Nanam gagal. Akhirnya apa yang dia lakukan, para petani lakukan? Dia mencatat curah hujan setiap hari, Pak Yasman. Dari tahun 2009 sampai tahun kemarin saya datang ke sana, dia kasih tahu catatannya itu, Pak Yasman. Di kertas folio buku folio bergaris itu. Oh, ada 10 buku kali. Nah, dicatat manual, pakai kaleng, ya kan? Setiap jam 7 pagi kalau malamnya ada hujan, kaleng itu dituang ke gelas ukur. Ketahuan berapa milimeter. Iya, setelah 10 tahun lebih, hebatnya petani itu bisa menentukan kapan dia harus nanam, kapan dia harus panen. Dan itu akurat. Sehingga nggak pernah gagal. Itu, nah kita sebagai orang yang ngerti teknologi mikirnya, wah kasihan banget petani manual begitu kan. Akhirnya kita buatlah alat pendeteksi curah hujan. Itu banyak sensornya di pasaran, kita bikin. Nah terus menariknya Pak Yasman ketika kita sampai jadi ini, jadi Pak Tommy data dari lapangan, sensor, dikirim ke server, petani tinggal buka website dari aplikasi, kelihatan. Mau 3 bulan yang lalu, sebulan yang lalu itu kelihatan, Pak Yasman. Kita buat begitu. Lalu kemudian petani nanya, Pak, ini satunya berapa alatnya, stasiunnya? Saya bilang 7 juta. Enggak ada yang beli, Pak. Enggak ada yang beli. Itu kemahalan. Dengan saya catat manual kayak dulu ya. Gimana bisa bikin produk seperti itu Pak Tommy di bawah 1 juta? Itu baru petani mau beli, Pak. Jadi ya itulah salah satu tantangannya setelah kita shopping problem ke masyarakat, lalu kita bikin produk yang bisa dibeli oleh mereka. Yang ketiga Pak Yasman, saya melihat kerjasama nih, ya. Seperti dalam hal tadi yang balik lagi ke kebencanaan, kalau terjadi gempa, ini evakuasi gimana? Ya kan? Jalurnya seperti apa? Itu kemarin kami bekerjasama dengan teman-teman dari geografi, melihat situasi wilayah, kemudian bagaimana jalur yang aman. Tapi Pak Yasman, kemarin waktu di Sumedang, kami kerjasama juga dengan psikologi Pak Yasman. Karena perlu ada entah healing atau first aid FPA deh, first psikis inilah, aid gitulah. Jadi penanganan terhadap korban bencana yang saat seketika terjadi gempa, traumatiknya. Iya begitu. Itu. Nah, menariknya Pak Yasman ketika saya berkomunikasi dengan kawan-kawan dari psikologi, itu sudah punya Pak. Apa yang harus diberikan kepada korban bencana. Nah itu yang mau diedukasi ke Tagana, Pemuda Tangguh Bencana, atau ke BPBD, atau ke relawan,
Dia juga bukan cuma gotong korban atau bawa bantuan, tapi dia mampu berkomunikasi dengan korban. Wah, jadi memang apalagi tentu saja kalau ada yang luka atau apa kan perlu juga dari kedokteran kan Pak Yasson, atau perawat dan sebagainya. Evika. Iya betul. Jadi memang harus multidisiplin. Betul. Kenyataannya seperti itulah. Kalau kita menghadapi ancaman atau bencana itu nggak bisa dipikir sendiri Pak Yasson. Multidisiplin itu suatu keniscayaan ya. Keniscayaan. Baik, karena waktu kita agak terbatas, 4 menit lagi, saya berikan kesempatan ke kedua narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan topik kita nih Pak. Ketahanan wilayah, meningkatkan kemandirian lokal dalam menghadapi krisis. Dari apa-apa yang sudah kita bicarakan tadi, tentu dalam sudut pandang masing-masing kedua narasumber ya, dari sisi engineering dan dari sisi basic science, khususnya lagi ke geologi dan geofisik. Silakan Pak Tommy. Ya, baik. Ini agak susah ya Pak. Nggak mau nutup nih berarti sampai nanti wayang dimulai ya. Waktunya nggak cukup. Ya, terima kasih Pak Sungin. Ya memang kalau dibilang gimana caranya atau statement terakhir ya menurut saya sih kita sendiri yang harus berperan ya Pak. Jadi namanya kemandirian kan dimulai dari kita ya. Kalau dari sisi saya sebagai akademisi kita harus tetap berpikir gimana cara memajukan teknologi, gimana cara mengatasi masalah dari diri sendiri, problem solvingnya bagaimana, nanti baru kita perlu kolaborasi dengan yang lain sehingga tercipta suatu pemecahan masalah atau pemecahan dengan teknologi ataupun dengan yang lainnya. Tadi disebutkan tidak hanya teknologi, kesehatan, baik itu psikologi itu juga sangat penting. Jadi ya dari diri sendiri harus ada kemauan itu. Itu mungkin dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Tommy. Pak Supri silakan Pak. Ya, singkat aja. Memang untuk membuat masyarakat ini siap terhadap kebencanaan, masyarakat dari semua stakeholder ya. Itu yang perlu dibangun pertama adalah mereka sadar adanya ancaman. Itu yang pertama. Nah, kesadaran ini bisa melalui edukasi, sosialisasi dari narasumber gitu ya, yang memang menguasai bidangnya, ancaman pangan kah, ancaman bencana atau ancaman militer dan sebagainya, itu perlu disadarkan. Nah, yang kedua gimana menumbuhkan semangat kebersamaan. Jadi yang sadar dan bergerak, insting survivalnya itu bukan cuma dari sektor-sektor yang terpisah, tapi harus gimana terintegrasi secara komprehensif. Nah, tantangannya siapa, lembaga mana yang bisa mengemas itu semua sehingga geraknya itu sinergis Pak Yasman. Bukan hanya kalau di lingkungan kampus jelas antar fakultas itu harusnya bekerja sama untuk menghadapi isu ancaman atau kebencanaan ini. Tapi kan nggak cukup di lingkungan kampus, pemerintah daerah juga ya kan, pemerintah daerah atau pengusaha dengan CSR-nya mungkin bisa ada perhatian terhadap isu-isu kebencanaan sehingga dia bisa menyumbangkan keuntungannya untuk bisa menginvestasikan peralatan kebencanaan. Saya kira itu Pak Yasman dari kami. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Kita berikan aplaus dulu kepada kedua narasumber kita, Pak Tommy dan Pak Suprianto. Terima kasih juga kepada para audiens yang sudah mengikuti talk show ini dengan baik. Dan yang patut kita garis bawahi adalah tadi, kalau seandainya masyarakat desa saja sebenarnya sudah sadar bahwa intensitas dan macam krisis itu sebenarnya sudah banyak ya, dan mereka sadar dan ngeh dengan itu. Nah, apalagi kita dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia, kita pun harus ngeh dengan atau harus aware dengan intensitas dan eskalasi dari krisis ini. Bukan hanya aware dengan keberadaannya, tapi juga aware dengan bagaimana sumbangsi kita Sivitas Akademika Universitas Indonesia dalam membantu masyarakat
untuk mengatasi krisis tersebut. Dan untuk itulah terus kemudian salah satu pesan sponsornya DPPM Universitas Indonesia hadir membantu memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tommy dan Pak Suprianto. Sukses selalu dan salam sehat. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada panitia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat buat semuanya.